Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kedengeran nggak suara Bu Riana? Dengar. Dengar ya, oke. Oke, apa kabar teman-teman kelas 7B? Sehat semuanya pagi hari ini? Sehat ya, tetap semangat ya. Ya, sudah sempat istirahat tadi setelah dari jam pertama? Sudah sempat minum-minum air putih atau teh, kopi, atau gorengan? Sempat ya? Udah fresh lagi ya setelah istirahat walaupun cuma 5 menit. Oke, baik, kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita. Sebelumnya silahkan Sabina ya, Sabina untuk memimpin doa, silahkan. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, untuk teman-teman yang nggak bisa buka kamera, Alifa ya, Alifa nanti dibenerin ya, Alifa ya, minta orang tuanya untuk mereparasi ya, gimana caranya biar bisa buka kamera, karena nggak mungkin setiap pembelajaran selalu kameranya ditutup. Nah, di sini sudah ada 21, berarti sudah hadir semua ya. Kalian jumlahnya berapa sih? 20 atau 21? 7B. 21. 21, berarti kurang satu orang ya. Kurang satu orang. Ya, baik, kita akan langsung mulai saja. Sebelumnya Bu Riana kemarin terakhir itu memberikan tugas sampai nomor berapa? Sudah dibahas, sudah dikerjakan untuk himpunan? 18. Sampai nomor 18 ya kalau nggak salah. Ya, benar. 18. Nah, kemarin ada yang ngasih tahu Bu Riana nih, Bu Riana nomor 16 nggak ada jawabannya. Ya, pas Bu Riana cek memang nggak ada jawabannya. Jadi untuk nomor 16 tulis saja tidak ada jawabannya, nggak apa-apa. Jadi itu semua pernyataan yang nomor 16 itu betul ya. Nanti silahkan dicek lagi ya, dilanjutkan. Untuk nomor 16 halaman 53 itu tidak ada jawabannya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan tentang komplement, irisan, dan gabungan ya. Komplement, irisan, dan gabungan. Sebenarnya untuk irisan dan gabungan kemarin sudah beberapa kali disinggung ya. Tinggal ngulas sedikit saja. Oke. Kalian bisa sambil lihat halaman 35 ya untuk komplement. Kita akan lanjutkan tentang apa itu komplement. Betul ya. Kalau kemarin kita komplement. Kalau di IPS kalian pernah belajar barang komplementer, pernah nggak? Di IPS barang komplementer. Barang yang melengkapi gitu ya. Nah, komplement di sini berarti misalnya ada semesta yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada himpunan bilangan ada himpunan A yang anggotanya 2, 3, 5, 6. Nah, yang dimaksud dengan komplement itu adalah anggota S selain anggota A, gitu ya. Anggota S selain anggota A. Nah, lambangnya itu adalah A apostrof C seperti ini. Ya, atau ya bisa A apostrof C atau A apostrofnya ketik 1 seperti ini. Ya. Nah, apa itu A komplement? A komplement adalah selain anggota S selain anggota A ya. Anggota S selain anggota A. Apa saja itu? Ya. Ini kan S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. A-nya 2, 3, 5, 6. Berarti anggota S selain A apa? Anggota S selain A? Ayo. Yang selain A, anggotanya S yang selain A. 1. Berarti berapa? 1 sama yang tidak ada di A apa? 1 sama 4 kan?
Nah ini kan yang lain ada kan 2, ada 3, ada 5, ada 6, ada. Jadi yang dimaksud dengan A komplement itu adalah anggota S yang tidak ada di A. Berarti 1 dan 4. Nih ya. Jadi kalau ada apostrof C seperti ini atau A petik atas 1, apostrof 1 seperti ini ya. Nah ini disebut dengan komplement. Ya, anggota semesta selain anggota A. Ya. Oke, bisa dipahami ya untuk A komplement. Kemudian tentang irisan dua himpunan kemarin juga sudah banyak dibahas ya, irisan dua himpunan. Apa saja maksudnya irisan dua himpunan itu seperti apa? Jadi kalau digambarkan dalam diagram Venn, itu yang namanya irisan, itu letaknya nih, seperti ini. Ini A, ini B. Ya. Ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, yang dimaksud dengan irisan dua himpunan itu adalah yang ini. Anggota A yang dimiliki juga oleh anggota B, gitu ya. Anggota A yang dimiliki oleh anggota B. Nah, sifat-sifat dari irisan himpunan ini, jika ini sifat-sifatnya ya, kalian bisa sambil baca di situ. Sifat-sifat irisan dua himpunan itu misalnya jika A itu bagian dari B, maka apa? A irisan B itu sama dengan apa? Kalau semua anggota A itu menjadi anggota B, maka A irisan B itu sama dengan A gitu. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gini, ini misalnya himpunan A, kemudian dia menjadi anggota bagian yang menjadi bagian himpunan B. Jadi ketika himpunan A menjadi himpunan bagian B, maka A irisan B itu sama dengan A. Ya, A dan B ini kan semua anggotanya A yang menjadi anggotanya B ya. Misalnya A-nya nih contoh ya, A-nya anggotanya 1, 2. B-nya anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, kalau semua anggota A itu ada di B, maka A irisan B berarti A irisan B yang mana? Ini kan sama kan? Yang sama ya 1, 2. 1, 2 itu adalah yang A. Gitu kan? Paham maksudnya? Jadi kalau himpunan A itu menjadi himpunan bagiannya B, berarti semua anggota A itu menjadi anggotanya B, maka A irisan B itu ya sama dengan A itu sendiri. Ya kan? Yang sama kan semua anggota A kan sama dengan anggotanya B yang 1, 2 ini. Begitu ya. Tapi kalau misalnya saling lepas, misalnya A dan B-nya itu saling lepas, ada nggak irisannya? Jika A dan B itu saling lepas, kemarin sudah kita bahas, kalau saling lepas ada irisannya nggak? Kalau dua himpunan saling lepas punya irisan nggak? Enggak ya, maka A irisan B itu enggak punya, dia himpunan kosong ya. Kalau A dan B ini saling lepas, maka A dan B ini himpunan kosong. Begitu ya. Oke, lanjut. Ini tentang irisan. Kemudian tentang gabungan, masih ingat kemarin lambang dari gabungan gimana? Kalau lambangnya irisan, apa lambang irisan? Seperti N ya. Nah, kalau gabungan, lambangnya seperti apa? Gabungan seperti U kan? Ya, gabungan dua himpunan. Ya, dua himpunan. Itu lambangnya seperti huruf U. Kalau digambar dalam diagram Venn, gabungan itu seperti ini. Misalnya ini semestanya, ini himpunan A, himpunan B, ini A, ini B. Nah, maka yang namanya gabungan itu semuanya ini, semuanya. Semua yang ada di A maupun yang ada di B digabungkan. Semua yang ada di A dan di B itu digabungkan, maka dia merupakan anggota himpunan gabungan A dan B. Nah, di sini ada sifatnya, sifat-sifat gabungan dua himpunan. Gabungan
dua himpunan. Itu kalau misalnya NA gabungan B itu sama dengan NA ditambah NB itu kemudian dikurangi NA irisan B. Nah, nanti banyak soal-soal seperti ini ya. Berapakah anggota himpunan A gabungan B? Ya tinggal dicari NA-nya berapa ditambahkan NB-nya, kemudian N irisan AB. Ya, irisannya ada berapa? Tinggal dikurangkan. Kayak misalnya di sini. NA gabungan B-nya berapa? NA gabungan B. Ini lihat dulu NA-nya berapa di sini NA. Anggotanya A ada berapa? 1, 2. 2 kan? NB ada berapa? 1, NB-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Nah, rumusnya NA gabungan B itu kan berarti NA ditambah NB. NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. Nah, ini NA irisan B-nya berapa? NA irisan B. Irisannya ada berapa? 1, 2, 1, 2. Ada berapa? Ada 2 kan? 2. Berarti NA-nya 2 ditambah NB-nya 5 dikurangi NA irisan B. NA irisan B ada 2 kan? Yang sama kan ada 2 nih. Berarti dikurangi 2. Sama dengan berapa? 5. Ya, 2 dikurangi 2 habis ditambah. Ini 5. Jadi ini ya untuk mencari banyaknya NA gabungan B itu NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. Kalau misalnya irisannya himpunan kosong, maka ya NA irisan B-nya nggak ada. Ya. Kalau misalnya NA gabungan B-nya ini adalah himpunan kosong, maka NA irisan B-nya ya nggak punya, gitu ya 0. Gitu. Karena nggak ada yang maaf NA irisan bukan NA gabungan. Kalau ada NA irisan B, kalau misalnya kalau A irisan B bukan NA. Kalau A irisan B ya, kalau A irisan B-nya himpunan kosong ya N-nya berarti nggak ada. Otomatis ya kalau A irisan B-nya itu nggak ada irisannya, maka NA irisan B ya 0 gitu ya. Nah, ini nanti kita akan lebih banyak latihan-latihan soal. Silahkan di screenshot dulu. Sudah di screenshot semuanya? Halo. Sudah ya. Boleh kita lanjut contohnya. Kemarin Bu Riana berikan contoh yang halaman 50 sampai nomor 16 ya. Sekarang Bu Riana berikan contoh sampai nomor 17. Silakan dilihat halaman 50 nomor 17. Halaman 50 yang paket 1 ya. Paket 1 nomor 17. Coba minta tolong Karisa dibaca, Karisa Balkis. KP ya, bacanya bagian. Jika P bagian Q, jika P bagian Q dan bagian N, maka pernyataan berikutnya ya, jika P bagian Q dan Q bagian N, kita gambar dulu ya. Jika P bagian Q, P itu merupakan himpunan bagian Q. Nih, misalnya semua anggota P ini menjadi himpunan bagian Q. Nah, ini Briana kecilin lagi deh. Misalnya di sini P, himpunan P merupakan himpunan bagian Q. P, ini himpunan bagian Q. Nah, P merupakan himpunan bagian Q dan Q itu bagian himpunan bagian R. Berarti R-nya ini yang paling besar ya, ini R. Nah, pernyataan yang mana yang benar? Kita cek ya. Misalnya P-nya ini anggotanya 1, Q-nya misalnya tambah 2, 3,
R-nya misalnya 45. Misalnya ini kalau kita jabarkan, misalnya P anggotanya adalah 1. Berarti Q anggotanya berapa saja Q? 1 ini menjadi anggota Q juga enggak? Iya. Iya, berarti Q anggotanya berapa saja? 1, 2, 3. Ya, ini kalau misalnya lengkapnya sih dibuat kotak juga ya, ini semestanya. Cuma yang di luar nggak ada kan. Nah, R-nya berarti berapa R-nya? R-nya berarti semuanya. Berarti yang anggota P dan anggota Q menjadi anggota R juga nggak? Iya. Iya, berarti di sini anggota R-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang kita cek satu persatu pernyataannya ya. Yang pertama, P merupakan himpunan bagian dari R. Betul nggak? P itu himpunan bagian R. Apakah semua anggota P menjadi anggotanya R? Ini angka-angkanya ini beri anak umpamakan aja biar gampang ya. Apakah semua anggota P menjadi himpunan bagian R? Ini kan anggotanya 1. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Apakah P menjadi anggota bagian himpunan bagian R? Iya. Iya, berarti ini pernyataannya betul. Oke, yang kedua, P irisan Q itu sama dengan P. Benar nggak? P irisan Q sama dengan P. P sama Q, irisan Q. Ini 1, 1. Apakah P dan Q, P irisan Q itu sama dengan P, betul? Betul ya, irisannya kan 1 kan, antara P dan Q irisannya 1, sama dengan P itu sendiri kan. Berarti pernyataan yang B ini juga betul. Kemudian yang C, Q gabungan R itu sama dengan R. Betul nggak? Q digabungkan dengan R sama dengan R. Kalau Q digabungkan dengan R sama dengan R nggak? Ini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada semua di sini kan? Berarti sama dengan R, betul ya? Halo? Betul ya, berarti ini betul. Kemudian yang D, P gabungan R itu sama dengan P. P digabungkan dengan R, P digabungkan R sama dengan P. Betul apa salah? Kalau P digabungkan dengan R, masa sama dengan P? Sama dengan cuma 1 ini digabungkan dengan ini. Harusnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya apa ini? P gabungan R harusnya sama dengan apa? R. R. Ya, ini harusnya R. Maka pernyataan ini salah ya. Ini harusnya sama dengan R. Karena P digabungkan dengan R, ya 1 digabungkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, ya hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Begitu ya. Jadi jawabannya pernyataan yang tidak benar itu adalah yang D. Begitu ya. Bisa dipahami ini? Bisa, nomor 17. Oke, lanjut kita bahas yang nomor 18. 18 ini Juliana baca aja ya. 18 K. K adalah himpunan X sehingga X-nya kurang dari 1, di mana ya X kurang 1 kurang dari 3. Ya, coba ya kita X kurang 1 itu kurang dari sama dengan 3. X bilangan cacah. Nah, kita cari X-nya dulu ya. Kita cari X-nya dulu, berarti X kurang dari sama dengan negatif 1-nya pindah ke kanan. Ya, ini 3, negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1 gitu ya. Maka X kurang dari sama dengan berapa? 3 tambah 4, 3 tambah 1? 4. Nah, bilangan cacah di sini kan X bilangan cacah ya, bilangan cacah. Berarti bilangan cacah yang kurang dari 4 berapa? Ini Briana tulis di sini ya. K-nya bilangan cacah yang kurang dari 4. Berarti berapa? Bilangan cacah dimulai dari angka berapa? Bilangan cacah dimulai dari angka 0 apa 1? Halo. Bilangan cacah dimulai dari angka 0 ya. 0, 1, 2, 3. 4-nya masuk nggak? Kalau ada tanda sama dengan 4-nya masuk nggak? Masuk. Masuk. Berarti di sini 4-nya masuk. Kemudian yang L.
L adalah himpunan bilangan prima. Langsung aja kita tulis di sini ya. L himpunan bilangan prima. Bilangan prima berarti berapa saja bilangan prima itu? 2, 3, 5, 7, terus 11, dan seterusnya. Kemudian yang M. M itu X sehingga X-nya lebih besar sama dengan 4. Himpunan bilangan asli. Bilangan asli yang lebih besar sama dengan 4. Ya. M ini X sehingga X-nya lebih besar dari 4. Nah, lebih besar sama dengan 4 nih bilangan asli ya. X bilangan asli. Nah, X bilangan asli. Kita data dulu bilangan asli yang lebih besar sama dengan 4. Berapa? Bilangan asli yang lebih besar sama dengan 4. Berarti 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian yang N anggotanya berapa aja? Coba. N, ini kita cari dulu. N adalah X ditambah 3 kurang dari 3. Maka X kurang dari 3, 3-nya di sini pindah ke luas kanan, jadi apa? Negatif 3. Maka X-nya kurang dari 0. Nah, bilangan bulat ya nih. Kalau yang di sini X bilangan bulat. X bilangan bulat. Bilangan bulat yang kurang dari 0 berapa saja? Bilangan bulat kurang dari 0 berapa? Negatif 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Karena ini negatif semakin ke kiri semakin kecil, maka Briana nulisnya dari kanan ke kiri ini. Kan garis bilangan seperti ini ya, semakin ke kiri semakin kecil. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu pasangan yang saling lepas ya. Yang saling lepas yang mana aja? Nah, kita cari yang saling lepas. Ya, saling lepas. Yang saling lepas, pilihan yang pertama adalah K dan L. K dan L. Nah, K dan L betul saling lepas? Nah, yang ini ada yang sama nggak K dan L? Nggak ada ya, nggak ada yang sama. Berarti dia saling lepas, betul. Pasangan himpunan yang saling lepas adalah enggak ada yang sama nggak sih? Kok kalian diem aja sih? K dan L ada yang sama nggak? Lihat, perhatikan K dan L ada yang sama nggak? Kok kalian iya aja? Ada yang sama kan ini? 2 sama, 3 sama. Nah, berarti dia saling lepas tidak? Yang ditanyakan kan yang saling lepas. Ini ada yang sama. Kalau ada yang sama, berarti tidak saling lepas. Berarti pernyataannya salah ya. Kemudian yang B. K dan M. K dan M. K dan M. Ada yang sama nggak K dan M? Ini misalnya Briana kasih segitiga deh. 4 sama 4. Ada yang sama kan? Berarti saling lepas tidak? K dan M. Ayo dong tolong dijawab Briana nggak dengar suara kalian. K dan M saling lepas tidak? Tidak. Karena ada yang sama berarti tidak saling lepas. Kemudian yang C, K dan N. K dan N. Nah, K dan N ada yang sama nggak K dan N? Ini 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ada yang sama nggak? Ini nggak ada. Berarti kalau nggak ada, dia saling lepas atau saling tidak lepas? Saling lepas. Berarti ini pernyataan yang C ini betul. Ya, C-nya betul. Udah deh, kalau betul, dan nggak usah nyari yang lain. Ya, silakan di screenshot dulu. Ya, boleh screenshot dulu ya. Ayo tolong direspon dong ya, kalau boleh ada ngomong direspon. Udah ya, kita lanjut. Sudah diskusi. Lanjut yang nomor 19 nih.
Yang ekuivalen, tolong dibaca Gaida baca 19 Gaida. Himpunan yang ekuivalen dengan faktor dari 6 adalah Ya, ekuivalen dengan faktor 6. Faktor 6 kita cari berapakah faktor dari 6 itu. Cara mencari faktor dari 6 itu kalian cari perkaliannya. Perkalian berapa kali berapa yang menghasilkan 6. Misalnya 1 kali berapa? 1 kali 6. Kemudian berapa lagi? 2 kali 3. 3. Ya, 1 kali 6, 2 kali 3. Ada lagi? Kalau 3 kali 2 udah sama aja ya. Jadi faktor dari 6, ya, faktor 6 itu sama dengan berapa aja? 1, 2, 3, 6. Ini adalah faktor dari 6. Berarti N-nya ada berapa N-nya? N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. N-nya ada 4. Nah, yang namanya ekuivalen itu adalah yang cari yang N-nya sama. Ekuivalen itu cari yang N-nya sama. Yang mana? A, B, C, atau D? Yang N-nya sama. Yang N-nya berarti yang 4. Yang mana? A ya. Yang A itu berarti 2, 3, 4, 5. Ini NA-nya juga berapa nih NA-nya? 1, 2, 3, 4. Ya, N-nya 4. Karena faktor, berarti yang faktor 6, ya, karena faktor ini sama N dari faktor 6 sama NA itu juga sama-sama 4, maka faktor 6 itu ekuivalen dengan himpunan A. Ya, faktor 6 sama dengan A, ya, faktor 6 dan himpunan A ini ekuivalen. Ya. Jadi jawabannya yang A ya, jawabannya yang A. Karena ini ekuivalen ya, ekuivalen. Kenapa ekuivalen? Karena N-nya sama. Berarti jawabannya yang A. Begitu ya. Paham nomor 19? Paham. Paham. Oke, terakhir nih, terakhir nomor 20. 20 terakhir. Karisa, boleh dibaca Karisa 20. Diagram Venn berikut yang menunjukkan A irisan A irisan dalam kurung B gabungan C adalah ya, A irisan dalam kurung B gabungan C. Nah, kalau kayak gini, yang dikerjakan yang irisan dulu atau gabungan dulu nih? Gabungan dulu, karena yang di dalam kurung itu selalu menangan ya. Jadi kita gambar diagram Venn-nya dulu. Kita gambar diagram Venn-nya antara A, B, dan C. Jadi ini semestanya A, B, kemudian C. Ini misalnya yang sini himpunan A, sini himpunan B, sini himpunan C. Nah, kita kerjakan yang gabungan dulu. B gabungan C. B gabungan C berarti antara B dan C kita arsip dulu. Ini gabungan C. Ini ya, ini B gabungan C. Kemudian ini kan gabungan ya, B gabungan C. Kemudian diiriskan dengan A. Diiriskan dengan A berarti gimana? Ya, antara gabungan BC ini diiriskan dengan A. Berarti hasilnya yang ini. Nih, yang arsirannya ada 2 nih. Berarti dia jawabannya yang arsirannya ada 2. Ini kalau Budiana tebelin, nih tebelin. Inilah gambar diagram Venn dari B gabungan C yang diiriskan dengan himpunan A. Berarti yang jawabannya yang ini. Oke? Apa nih jawabannya? A, B, C, atau D? D. B. B apa D? D. D ya, jawabannya yang D. Jadi B gabungan C digabungkan dulu, cari gabungannya, habis itu diiriskan dengan A. Nah, irisannya yang ini, yang Budiana tebelin. Oke, begitu ya. Silakan di screenshot. Kita sudah belajar tentang irisan, gabungan, komplement, gitu ya. Jadi kita kemarin tugasnya sudah sampai nomor 18. Sekarang lanjutkan yang nomor 19, 20, 21 ya. Berarti tugasnya sampai nomor 21. Tugas paket 2 ya.
Ini tipenya sama semua ya, tipenya hampir sama dengan contoh-contoh tadi. Berarti nomor dari nomor 1 sampai 21 ya, yang sudah Bu Riana jelaskan semuanya. 1 sampai 21. Ya, nggak perlu kamu mesti jadi ustazahnya. Oke. Sudah jelas? Maaf, sudah di screenshot ya tadi? Alia baru masuk atau gimana nih? Halo Alia. Ya. Silakan semuanya dibuka videonya, kita absensi dulu. Silakan. Absensi. Alifah bisa dibuka? Ya. Alifah nggak bisa ini ya, nggak kelihatan ininya. On tadi ya yang izin ditutup tadi ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, berarti ini hadir semua ya, 21 orang hadir semua. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian. Kalian keren ya, kelas 7B. Selalu hadir lengkap gitu. Sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan dari contoh-contoh soal yang Bu Riana berikan tadi. Atau dari nomor 1 sampai 18 yang sudah kalian kerjakan sebelumnya, paket 2 1 sampai 18. Bisa semua? Coba Bu Riana pengen tahu yang hadir di sini sudah mengerjakan belum 1 sampai 18? Tolong kasih reaction jempol. Yang sudah mengerjakan kasih reaction jempol. Oke, atau raise hand aja deh, raise hand. Yang sudah mengerjakan raise hand. Oke, banyak. Yang belum juga banyak ya. Yang raise hand ya, yang sudah mengerjakan raise hand, yang belum. Firda belum, Kaisan, Haura. Firda kenapa? Firda, Kaisan, Firda kendalanya kenapa? Oh udah, Firda sudah. Oke. Haura sudah, Firda. Firda belum. Safa kenapa belum mengerjakan? Apa susah soalnya? Safa kenapa boleh ngomong? Kendalanya apa belum mengerjakan sampai nomor? Tadi saya udah raise hand. Firda, Safa tinggal 3 orang ya yang belum mengerjakan ya, Safa, Firda, sama Safina. Oke, bagus, terima kasih. Hampir semuanya sudah, tinggal 3 orang yang belum mengerjakan. Boleh diturunkan raise hand-nya. Nah, ini gambaran bahwa Bu Riana setiap habis menjelaskan, Bu Riana berikan tugas itu sebagai latihan ya, sebagai latihan kalian untuk kalian ngecek apakah pemahaman kalian sudah cukup baik dengan apa yang Bu Riana jelaskan gitu ya. Ya memang Bu Riana nggak langsung koreksi, tapi minimal nanti Bu Riana koreksinya kalau sudah satu paket untuk menilai pemahaman kalian dalam satu bab ini. Karena kalau 2 soal, 3 soal dikoreksi, nanti menilainya agak susah ya, biar satu paket sekalian. Dan nanti nilainya mudah, tugasnya juga nanti Bu Riana nagihnya mudah. Oh tugas yang paket 2, bab 3 gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Bu Riana jelaskan ini bisa kalian pahami dengan baik. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya, biar nggak numpuk. Ya Bu Riana cuma nambahin soal cuma 3, paling banyak 5 gitu. Jadi kalau kalian nggak langsung dikerjakan, nanti numpuk jadinya berat. Kalau langsung dikerjakan insya Allah nggak berat ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.